Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok suri teladan terbaik, di mana akhlaknya yang mulia menjadi panutan bagi umat manusia. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran sunnahnya. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Seperti zaman saat ini yang kita lihat, justru berbeda, karena tidak sedikit generasi muda muslim yang kehilangan rasa cinta pada nabinya. Mereka lebih mengidolakan artis K-pop atau sosok lainnya. Mereka bela mati-matian idolanya tersebut walaupun idolanya berbuat salah. Oleh karena itu, kita harus memupuk lebih dalam lagi rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang seseorang akan merasakan manisnya iman. Ia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lainnya. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Ia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci bila dilemparkan dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6941 dan Muslim nomor 43. Namun, kita sebagai umat Islam terkadang sulit untuk mengukur seberapa besar cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Berikut tanda-tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. 1. Mengikuti Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Mengamalkan Al-Quran dan berdiri pada batasan-batasan Al-Quran, beradab dengan adab-adab Al-Quran, mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisah Al-Quran, mentadaburinya dan membacanya dengan baik. Sebagai seorang muslim kita wajib membaca, mempelajari dan menerapkan aturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Bahkan akhlak Rasulullah SAW dipuji Allah yang diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Disampaikan juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ia berkata, sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 746. Akhlak Rasulullah adalah semua yang terkandung dalam Al-Quran. Sesungguhnya apa yang dianggap baik, dipuji dan diserukan oleh Al-Quran, maka beliau mengamalkannya. Sedangkan apa yang dicela dan dilarang oleh Al-Quran, maka beliau menjauhinya dan meninggalkannya. Al-Quran adalah penjelasan untuk akhlak beliau. 2. Mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita seharusnya mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Kita akan lebih bersemangat untuk menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yang bisa dimulai dari kebiasaan dan kesederhanaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena setiap ajarannya pasti tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Allah. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 80. Dalam ayat lainnya pun dijelaskan yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasir ayat 7. Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada ajarannya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau SAW berkata kepadaku lagi, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Kitab Al-Ilmu, Bab Maya fil Ahsi Bisunah Wajtinab Al-Bida, nomor 2678. 3. Gemar mempelajari sirah perjalanan hidup dan perjuangan dakwah Rasulullah. Rasulullah sebagai sosok teladan yang baik, merupakan pribadi yang harus kita ketahui perjalanan hidupnya, sejak beliau lahir sampai wafat. Dengan mempelajari perjalanan hidup dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, maka akan membuat kita mencintainya. Dalam sirah Rasulullah SAW terdapat pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah,
yang bisa diambil oleh semua muslim, baik penguasa atau rakyat untuk membentuk manusia yang baik. Oleh karena itu, mengajarkan sirah Rasulullah kepada anak-anak dan generasi muda kita, akan menanamkan rasa cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Memperbanyak solawat Nabi. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat atas Nabi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Banyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda cinta seorang muslim kepada beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1297. Selain itu, setiap kali kita mengirim salam kepadanya, seseorang akan menyampaikan doa-doa kita padanya. Akhirnya, semakin kita mengirimkan doa kepadanya, semakin dekat kita dengan Rasulullah di hari kiamat. 5. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri dan makhluk lainnya. Saat ini tidak sedikit dari umat Islam justru mencintai dan mengidolakan orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka rela untuk antri hanya sekedar untuk bersuah foto dengannya. Padahal mereka tidak dapat syafaat bagi dirinya di akhirat kelak. Oleh karena itu, tanamkan diri kita ini agar selalu untuk mencintai dan mengidolakan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri kita sendiri dan makhluk lainnya. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai aku lebih ia cintai dari orang tua, anak dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 15 dan Muslim nomor 44. 6. Mencintai keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dicintai Nabi. Keluarga, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan, karena bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki kesempurnaan cinta dan pengagungan yang mengungguli manusia lainnya. Belum ada dan tidak akan pernah ada orang-orang sesudah keluarga dan para sahabat ini yang menyamai bagaimana mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita juga harus mencintai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan cintailah ahli baitku karena kecintaan kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 4716. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung silaturahmi daripada kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 3712 dan Muslim nomor 1759. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan untuk tidak mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencaci maki salah seorang sahabatku. Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak menyamai satu mat yang diinfakkan salah seorang mereka dan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2541. Sungguh, seluruh kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadi suri tauladan untuk umat manusia. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kekuatan pada kita untuk bisa meneladani akhlak luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.